Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Mi Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Mi ingin istilahnya gimana ya, berbagi pendapat tentang salah satu komentar yang masuk gitu kan di salah satu judul video, itu mengenai tentang apakah harus gitu seorang pewaris ilmu leluhur itu berguru atau tidak gitu. Karena kurang lebih seperti itu judulnya, saya pun lupa gitu kan judul. Masalah tentang seorang pewaris ilmu leluhur harus berguru atau tidak. Itulah ada komentar yang masuk, dan ini yang ingin BFC tanggapi, istilahnya untuk berbagi pendapat, berbagi pola pikir juga gitu. Bukan berarti menyalahkan, tidak, tapi ingin sharing gitu kan, ingin berbagi pendapat. Nah, jadi alhamdulillah ketika komentar itu masuk, ya ada dampak positif bagi BFC juga gitu, sehingga bisa menyampaikan tentang masalah yang berguru atau tidaknya tadi bagi pewaris ilmu leluhur gitu ya. Nah, tapi sebelum melanjutkan video ataupun pembahasan kali ini, ada baiknya sahabat BFC semuanya dukung BFC terus dengan cara klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libas. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, kekuatan, sehingga kita dapat berkumpul dan berjumpa di Bapak Mi Channel. Dan tak lupa pula selawat berangkaikan salam kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan seringnya kita berselawat, maka kita akan tergolong umatnya yang mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan tentang komentar yang masuk yang mengenai bahwasanya seorang pewaris ilmu leluhur harus berguru atau tidak, BFC ingin menghimbau kembali jika ada istilahnya yang ingin berkonsultasi, ingin bercerita tentang pengalaman gaibnya atau tentang pengobatannya, silahkan DM di IG-nya BFC di babah_fahmi18. Di situ nanti bisa sharing-sharing, berkonsultasi. Nah, kita lanjut untuk istilahnya membahas tentang komentar yang masuk tadi. Ini saya sudah menyiapkan pertanyaannya ataupun istilahnya komentarnya yang masuk, sudah saya sediakan di handphone ini. Coba kita cek ya. Nah, nanti bisa dilihat di layar ya. Jadi di sini ada beberapa hari yang lalu, itu judul videonya adalah pewaris khodam dan ilmu leluhur harus berguru atau tidak. Nah, itu dia. Jadi di sini ada pertanyaan yang masuk, ataupun bukan pertanyaan, maksudnya dalam arti pendapat seseorang dicantumkan ataupun dia mengomentari video ini gitu. Jadi kalau dari ilmu leluhur ini, kata dia, nggak perlu berguru, nggak usah dihiraukan, nggak usah dipikirkan, dia nggak akan merasuk ke tubuh, dia nggak akan mengganggu
dia nggak minta ini itu, nggak perlu berguru. Itu kata dia. Nah, jadi di sini BFC tidak menyalahkan. Memang betul ketika seseorang untuk memilih tidak berguru, ketika dia memiliki garis keturunan untuk mewarisi keilmuan leluhurnya, ketika dia memilih nggak berguru, itu sah-sah saja. Itu boleh, tetap memang dia sampai ketika pada waktunya. Nah, tapi ketika kita tidak berguru, kita bisa diartikan tidak jelas ini. Tidak dalam arti tidak jelas, kenapa? Karena ketika kita berjumpa dengan di dalam mimpi, ketika kita mendapatkan kabar atau segala macam, apakah sudah yakin memang itu betul, bukan itu dari setan ataupun jin yang menyerupai leluhur kita, ataupun jin fasik yang menyerupai gitu. Kalau jin memang dia istilahnya dalam arti muslim, oke, gitu. Tapi ketika kita selalu istilahnya mengikutkan ataupun mengiyakan apa yang kata yang timbul bisikan ataupun di hati, atau istilahnya dalam arti kita tidak bisa mengendalikan, berarti kita kalah, ataupun kita yang dikendalikan, bukan kita yang mengendalikan. Ketika mungkin masuk dalam arti bisikan ataupun masuk dalam arti batin, kita tidak mengetahui ini betul atau salah gitu. Memang namanya setan ataupun yang jin fasik ini berbahasa, kedengarannya baik gitu, tapi yang sebetulnya itu buruk. Bahkan yang buruk, yang baik tadi bisa dibilangnya buruk gitu, dibalik-baliknya gitu. Nah, jadi di sini ketika Anda berguru, ketika mendapatkan mungkin wangsit ataupun dalam arti kabar ataupun istilahnya wajengan, ya mungkin gambaran-gambaran yang timbul di batin saudara BFC sekalian, itu bisa dipertanyakan kebenarannya gitu. Karena guru kita lebih bisa dibilang lebih berpengalaman, karena dia sudah bergelut di dunia spiritual terlebih dahulu. Nah, jadi di sini dia menekankan bahwasanya tidak perlu berguru, ya sah, boleh-boleh saja. Cuman ketika dia mendapat keilmuannya itu segala macam dari mimpi itu, sanadnya jelas tidak gitu. Sekarang kan ketika kita memang berguru dengan misalnya guru A gitu, guru A ini mendapatkan dari guru si gurunya lagi gitu kan, sanadnya jelas sampailah ke kita gitu, sanadnya jelas dapatnya. Tapi kalau misalnya dari mimpi, ya silakan aja. Ketika kita berguru, rupanya dapat lagi lewat mimpi, kita sudah bisa memfilternya. Nah, itu dia. Nah, ketika mungkin kita mendapat atau didatangi oleh sosok yang memang yang ada di sekitaran kita, ataupun dia memang mengasih gambaran-gambaran, ketika memang kita tidak bisa memecahkannya, kita bisa konsultasi ke guru. Tak ubahnya gitu dengan sama dengan istilahnya sekolah umum SD, SMP, SMA, pasti di situ ada guru. Kita jelas kita dapat ilmu dari guru si A di sekolah sekian, dapat ijazahnya gitu, resmi gitu. Dalam arti ketika orang bertanya, kamu dulu sekolah di mana? Di sekolah yang sana, sekolah nomor sekian, alamatnya ini jelas gitu. Oh iya, ada di sana, sekolahnya bagus gitu kan. Tapi ketika Anda istilahnya memiliki keahlian tapi tidak tahu gurunya, tidak istilahnya dalam arti diijazahkan. Nah, ketika kamu dapat keahlian dari mana? Saya otodidak gitu kan. Oke, otodidak. Ketika ini berhasil atau segala macam, bisa nggak dipertanggungjawabkan gitu, kebenarannya ataupun keabsahannya dari apa yang kamu dapat ini gitu. Nah, sah-sah aja gitu. Tapi ketika kita berguru,
ya nilai plusnya itu kita tidak terlalu bingung. Ketika ada benturan ataupun permasalahan, kita bisa bertanya, konsultasi. Tak ubahnya sahabat BFC yang selalu bertanya, komentar segala macam, BFC menjawab gitu kan sesuai dengan kemampuan BFC. Nah, dalam arti kan situ ada tukar pikiran ya, bukannya berarti kita menggurui atau menjadi guru, tidak, tapi seenggaknya ada penjelasan dari seseorang yang bisa kita tunjukkan orangnya gitu. Kamu dapat penjelasan dari siapa? Si A. Tapi kalau misalnya ketika kita dapat penjelasan dari orang alam gaib, mana orangnya? Sedangkan yang kita cuman pun mungkin dapat kabar aja, kita nggak lihat sosoknya gitu. Jadi kita bingung. Nah, sekarang ketika kita mempunyai pemahaman, mempunyai keilmuan ataupun saya kekuatan dalam arti gitu kan, harus bisa dinyatakan dan bisa harus dibuktikan gitu, sehingga orang dalam arti oh betul gitu, kebenarannya tuh ada gitu, kayak bahwasanya ilmu Allah tuh ada gitu. Karena banyak orang-orang di luaran sana memang yang tidak sepaham ada, dan ada juga yang sepaham. Wajar, namanya kita hidup, memang perbedaan pola pikir, perbedaan paham itu wajar, tinggal kita lagi gitu. Tapi kalau saya tetap, namanya hal-hal gaib itu tetap saya yakini, karena sudah jelas gitu. Dari zamannya Nabi Sulaiman sudah ada namanya jin, ataupun yang ya di dalam Al-Quran juga ada setan segala macam, itu tetap gaib gitu kan. Makanya ketika orang yang tidak percaya itu, ya saya nggak bisa juga menyalahkan, itu pola pikirnya gitu, silahkan. Tapi dari zaman nabi-nabi, zaman Nabi Musa, kekuatan sihir itu sudah ada, sudah jelas diceritakan di kisah Nabi Musa, penyihir-penyihir itu sudah ada gitu. Kekuatan. Tapi kan istilahnya kan di sini bukan berarti kita sebagai penyihir, enggak gitu. Tapi kita di sini menguatkan keyakinan kita kepada Allah, bahwasanya Allah lah yang mempunyai segalanya gitu. Karena nggak usah kan masalah yang jauh-jauh, masalah rezeki aja gitu. Ketika Anda tidak yakin, maka tidak jadi. Tapi ketika Anda yakin Allah akan menyampaikan rezekinya kepada hamba-hambanya, pasti dapat. Pasti saya sudah membuktikan itu. Walaupun pinomat 10.000, kita tidak menghitung nominal, tapi menyatakan bahwasanya kuasa Allah itu ada. Ketika saya sudah memang nggak ada sama sekali, bahkan mau beli es batu aja pun, ataupun es minuman itu aja pun saya tidak bisa gitu, memang sudah tidak ada. Tapi atas kuasa Allah, rezeki itu datang dari orang-orang terdekat ataupun apa ya, mungkin dengan menggunakan jasa saya gitu. Ketika saya membantunya, dia memberikan upah ataupun memberikan uang untuk tanda terima kasihnya, disitulah saya yakin Allah mendengar doa hambanya. Nah, jadi sahabat BFC semuanya tetap kuatkan keyakinan. Jadi di sini intinya, ketika kita berguru, ketika kita mendapatkan bimbingan dari seseorang, ketika kita berada di jalan yang mungkin salah, ada yang mengingatkan. Ya, gitu. Karena guru ini ya tidak lain tidak bukan ya sama kayak guru bahasa di sekolah. Guru menggantikan peran orang tua. Jadi guru itu adalah orang tua kita juga. Begitu juga di spiritual, guru adalah orang tua kita juga. Makanya kita menghormatinya gitu. Bukan kita menakutinya, enggak, kita hormat. Kita patuh. Tapi sama juga gitu. Guru juga kadang ya kok dia ketika dia berbahasa ataupun mungkin ya salah atau apa, kita wajib misalnya mengingatkan gitu.
sama ketika orang tua salah, kita nggak masalah, bukan berarti kita melawan, tidak. Kita dengan bahasa kita tergantung berbahasa itu seperti apa. Kalau melawan itu seperti apa. Tapi ketika mungkin pendapat orang tua begini-begini, kita merasa tidak pas di hati, ya kita kan bisa berbahasa, mak ataupun ibu, ayah, sepertinya yang ibu sampaikan, yang ayah sampaikan kurang pas lah di hati saya. Bagaimana kalau seperti ini, seperti ini. Nah, kan tinggal orang tua menerima. Kalau memang orang tuanya tetap dengan pendiriannya, ya sudah. Selagi itu tidak melanggar aturan agama, ya udah kita kerjakan. Gitu. Sekarang kita tergantung cara kita berbahasa. Begitu juga dengan guru. Ketika guru salah, ya kita kan wajib juga istilahnya bertukar pikiran. Bukan dalam arti kita nih berguru, kita nih ya harus tunduknya enggak. Tetap kita berbagi wawasan juga. Jadi kalau masalah pewaris ilmu leluhur tidak berguru tidak masalah, tapi ya harus bisa mempertanggungjawabkan gitu. Dari mana gitu sanad-sanadnya. Kalau saya kan mungkin saya berguru dengan A, ketika saya mungkin ada orang yang bertanya, kamu dulu berguru di mana? Oh, guru saya si A, tapi dia sudah meninggal. Nah, itu misalnya. Atau guru A tempatnya di sana, atau guru B dia sudah tidak di sini lagi, tapi sekarang dia sudah pindah ke daerah B atau A gitu kan, gampang gitu. Nah, tunjukkan fotonya, kalau ada foto ini orangnya, udah. Jadi di sini sebenarnya yang ditekankan itu adalah bisa tidak kita ketika ada kabar, ada wangsit, ada wajengan, bisa nggak kita memfilter itu, bisa nggak kita meyakini itu, bisa nggak kita memastikan itu bukan dari jebakan setan ataupun jin fasik. Itu aja. Ketika kita berguru, wah ini sepertinya dapat kabar, tapi apa ya maksudnya? Pasti sering seperti itu kalau kita tidak berguru. Tapi ketika kita berguru, aku dapat kabar seperti ini, Pak apa guru, apakah itu betul? Nah, tinggal dialah menjelaskan gitu. Kalau memang apa pendapat ya, kita nggak bisa juga memastikan guru kita itu istilahnya betul, tapi kita seenggaknya ada tempat bertukar pikiran. Nah, jadi untuk sahabat BFC yang memang punya warisan dari leluhur, kalau memang mau berguru untuk diperhalus lagi, untuk dipertajam lagi, silakan. Kalau tidak juga ya silakan. Tapi kalau saran BFC, ada baiknya carilah guru. Oke, mungkin itu saja yang bisa BFC sampaikan. Lebih dan kurang BFC minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.